Selamat pagi Bu Marsul dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 bermenggunakan saya, Jefferson, selanjutnya ada Kevin, Suta, dan Ricky. Saya di sini bekerja sebagai pencari jawaban. Suta dan Kevin mencocokkan jawabannya dengan yang ada di buku, dan Ricky yang membuat PPT-nya. Untuk jawaban yang A, yang pertama itu ketemukan pandangan yang ada dalam teks suci di atas tentang arti perkawinan. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33, Alkitab menekankan bahwa perkawinan adalah gambaran dari hubungan Kristus dan gereja dengan suami. Diharapkan mengasihi istri sebagai Kristus mengasihi gereja, dan istri diharapkan mengasihi suami. Untuk yang B, apa tujuan perkawinan menurut teks tersebut? Menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 33, tujuan perkawinan adalah mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Kristus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuh Kristus. Perkawinan dimaksud untuk menjadi gambaran dari kesetiaan, kasih, dan kekurangan antara Kristus dan gereja. Menurut bacaan tersebut, bagaimana sifat asosiatif perkawinan Kristiani? Perkawinan dalam pandangan Kristen seperti yang dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 12 sampai 13 disinikan oleh kesetiaan, kasih, dan pengorbanan yang menyerupai hubungan antara Kristus dan gereja. Bagaimana hendaknya suami dan istri bersikap pada perkawinan tertentu dan saling bekerja dan semangat. Suami dimintai untuk mencintai istri sebagaimana Kristus mencintai gereja. Sementara istri dimintai untuk menghormati suami dengan saling mengasihi dan menghormati. Perkawinan dapat tetap utuh dan setia. Apa yang menjadi dasar dari panggilan itu untuk menjadi seorang imam menurut teks tersebut? Dasar tersebut berdasarkan bahwa dasar panggilan itu menjadi seorang imam adalah penerimaan kuasa Roh Kudus dari Yesus dan kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa orang lain. Yang B, apa saja tugas seorang imam menurut kedua teks tersebut? Menurut Yohanes, tugas seorang imam termasuk penerimaan kuasa Roh Kudus dari Yesus, kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa orang lain, dan menawarkan Injil serta memimpin umat dalam kehidupan rohani. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan sakramen tabisan? Sakramen tabisan adalah proses dalam gereja Katolik dan beberapa denominasi Kristen di mana seseorang ditanjungkan menjadi imam, diakon, atau uskup dengan pemberian tanggung jawab rohani dan kewenangan khusus untuk melayani umat. Dukungan apa yang dapat kamu berikan kepada para imam? Memberikan persembahan, doa, dan dukungan. Sekarang kami ingin buka sesi pertanyaan untuk 3 orang bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Dora. Kan yang dukungan apa yang dapat kamu berikan kepada para imam? Maksudnya memberikan persembahan Pak? Kayak gimana contohnya? Untuk pertanyaan kedua, ada? Ada? Apa Riki? Dari Oke, jadi pertanyaan dari Efesus 5 ayat 20 sampai 23. Ini apa? Jep, dukungannya tuh kayak berupa apa, Jep? Dukungannya berupa apa? Apa pernah kalian ini enggak bisa kalau sampai Tulis dulu ke Facebook, ditulis dulu, lalu juga disampaikan supaya lancar.
Ibu tulis biar apa namanya tinggal baca. Oh. Ya tulis dulu biar nanti gampang. Dan apa supaya mendengarkan pertanyaannya pun mudah untuk memberi jawaban pada jelas pertanyaannya. Bapak ada pertanyaan? Betul tanya apa? Contoh dukungan yang dapat berikan apa? Secara langsung gitu. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Levi. Yang pertanyaan Clara tadi memberikan persetujuan itu maksudnya itu kayak memberikan kayak makanan terus dan segala kebutuhannya itu loh. Bukannya kebutuhannya itu udah disiapin sama parokinya. Tapi dari mana? Iya. Parokinya, Ya, parokinya parokinya. secara langsung ngasih ke imamnya gitu. Ya paroki itu siapa? Paroki kan orang-orangnya. Di dalam gereja Katolik itu memang ada tempat-tempat tertentu yang untuk apa makan untuk para imam itu diserahkan kepada umat. Jadi ada keluarga-keluarga tertentu, tanggal tertentu itu mengirimkan makanan. Boleh lagi bu. Boleh lagi bu. Boleh jawaban terakhir. Apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan perkawinan agar lebih mencerminkan hubungan antara hubungan Kristus dengan gereja? Yang dapat dilakukan kalau kata saya yang untuk mempererat hubungan suami dan istri itu yang pasti apa ya menjalankan apa yang diajarkan dari Efesus 22-33. Jadi kita tuh kayak mengimani apa yang diajarkan Yesus. Jadi hubungan kita dengan istri itu bukan sekedar cuma kayak ya nikah aja gitu, tapi ada hubungan dengan Kristus dan gereja. Pokoknya untuk menjadi gambaran dari kesetiaan, kasih dan pengorbanan antara Kristus dan gereja. Sekian dari kami untuk terima kasih. Oh iya. Lagi kesimpulannya dari tema kali ini mungkin kita diajarkan membuat hubungan yang erat bukan hanya dengan sekitar tapi dengan teman atau enggak orang terdekat lah. Kesimpulannya ada kaitannya dengan tema gereja ini bisa jadi tema suatu bangunan ini Ustaz. Bahwa dari kesimpulannya Kalau menurut saya kesimpulan yang saya ada ambil itu bukan hanya untuk mempererat hubungan kita dengan sekitar, tapi juga dengan teman atau orang-orang terdekat. Jadi hubungan itu kan kalau perkawinan kan itu kan untuk yang udah dewasa lah ya Bu. Jadi untuk kita sebagai pelajar ya ke teman atau ke orang terdekat. Oke, silakan tutup. Ya,